Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Di sini kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi menerapkan perencanaan program kehumasan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Sausanurika Zahra sebagai moderator dan penyaji. Saya Diajeng Fibriana sebagai penyaji. Saya Aisyah Kafara sebagai penyaji. Saya Devina sebagai penyaji. Baiklah, untuk materi pertama akan dipaparkan oleh Aisyah. Baiklah, sebelum masuk ke materi yang pertama, kita harus mengetahui dulu apa itu public relation. Public relation atau humas merupakan fungsi manajemen yang membentuk dan mengelola hubungan saling menguntungkan antara suatu organisasi dengan masyarakat. Seorang public relation harus memiliki suatu rencana kerja atau program kerja, baik itu jangka panjang maupun jangka pendek, sehingga mendapatkan hasil-hasil yang nyata. Yaitu, selanjutnya, materi yang pertama, apa itu program kerja? Program kerja adalah suatu rencana kegiatan dalam suatu organisasi yang terarah, terpadu, dan tersistematis yang dibuat untuk rentang waktu yang telah ditentukan oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, materi yang kedua, lingkup program kerja public relation, yaitu terbagi dua, yang pertama ke dalam dan yang kedua keluar. Yang pertama ke dalam, yaitu meningkatkan efisiensi tenaga buruh atau pegawai dan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pegawai. Selanjutnya, lingkup keluar, memperluas pasaran hasil produksi perusahaan dan membina kepercayaan dan simpati masyarakat terhadap kegiatan perusahaan. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Devina. Selanjutnya saya akan membacakan materi yaitu C. Manfaat perencanaan kerja PR. Manfaat yang diperoleh dari pembentukan perencanaan PR ada 5. Yang pertama, membantu pihak manajemen organisasi untuk mampu beradaptasi terhadap lingkungan yang seringkali berubah-ubah. Yang kedua, mengefektifkan dan mengefisiensikan organisasi. Mengefektifkan dan mengefisiensikan koordinasi atau kerjasama antar departemen dan pihak yang terkait lainnya. Yang ketiga, menghindari resiko kegagalan dengan tidak melakukan perkiraan atau perencanaan tanpa arah yang jelas dan konkret. Yang keempat, melihat secara keseluruhan kemampuan operasional organisasi. Yang kelima, menetapkan klarifikasi rencana kerja PR, yaitu rencana strategi, rencana tetap, dan rencana tertentu. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sausan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu D, pentingnya perencanaan program public relations. Yang pertama yaitu untuk menetapkan target-target operasi public relations yang nantinya akan menjadi tolak ukur atas segenap hasil yang diperoleh. Yang kedua, untuk memperhitungkan jumlah jam kerja dan waktu yang diperlukan, serta biaya. Yang ketiga, untuk menyusun skala prioritas dan menentukan jumlah program dan waktu yang diperlukan. Yang keempat, untuk membantu menciptakan dan memelihara alur komunikasi, dukungan, pengertian, serta kerjasama suatu organisasi. Dan yang terakhir, yaitu untuk menentukan kemungkinan pencapaian tujuan tertentu. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan dipaparkan oleh Diajeng. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tahapan proses public relation. Sebelum kita masuk ke tahapan public relation, kita harus mengetahui apa saja kegiatan mengenai public relation tersebut. Contoh yang pertama itu kita membuat produk baru untuk meningkatkan merek sebuah perusahaan. Nah, selanjutnya, menurut Carty dan Center dalam buku Rahmadi 2001 di halaman 111 dibagi ke dalam 4 tahap. Yang pertama,
penemuan fakta atau fact finding. Ini disebut dengan mencari data atau informasi yang kita butuhkan. Yang kedua, perencanaan atau biasa disebut dengan planning. Planning ini biasanya kita gunakan apakah kegiatan yang akan kita laksanakan ke depannya, kegiatan apa tersebut. Kemudian yang ketiga ada komunikasi atau biasa disebut dengan communication. Communication ini kita perlu mengadakan komunikasi sesama karyawan, atasan maupun bawahan serta kepada pembeli. Yang keempat, evaluasi atau evaluation. Kegiatan yang keempat ini adalah tahap yang terpenting karena disebut juga penilaian kembali suatu kegiatan. Karena jika kegiatan tersebut tidak berjalan dengan baik, kita harus mengetahui langkah apa selanjutnya yang akan kita laksanakan. Selanjutnya, yang F mengenai model perencanaan public relation. Nah, menurut Jenkins ada 6 model perencanaan PR. Yang pertama ada pengenalan situasi. Yang kedua, penetapan tujuan. Nah, tujuan tidak boleh ditetapkan hanya satu. Misalnya kita ingin meningkatkan merek perusahaan. Kita tidak boleh satu tujuan saja untuk menaikkan nilai sebuah perusahaan tersebut. Kita harus mengetahui tujuannya ada, misalnya ada 3. Yang pertama, mereknya agar terkenal, meningkatkan omset, serta memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, definisi halayak yaitu hobi atau keinginan si pembeli. Yang keempat, pemilihan media dan teknik yaitu bahan dan alat yang kita gunakan. Yang kelima, perencanaan anggaran. Dan yang keenam, pengukuran hasil atau evaluation. Selanjutnya, ada galeri penelitian. Pertanyaannya, mengapa Chanel dan Hermes berada di tingkat pertama di brand tas dan makeup terkenal? Karena untuk membuat merek dikenal banyak orang, perusahaan memulai dengan definisi halayak. Misalnya, para perusahaan membayar model-model dari Korea Selatan untuk menjadi artis tersebut agar dipromosikan, sehingga Chanel dan Hermes menjadi tingkat teratas dalam luxury bag brand worldwide. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Diajeng. Nah, selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari paparan kami, yaitu program kerja harus memiliki tujuan yang jelas dan sasaran yang terukur. Ini akan membantu dalam mengarahkan semua aktivitas dan memastikan bahwa upaya yang dilakukan benar-benar berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi. Baiklah, itu tadi paparan dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami tutup dengan Assalamualaikum